sekalian, marilah acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala SD Negeri 1 Sumber Makmur, Bapak Sarto SD ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Yunita Andari, calon guru penggerak angkatan 8 di Kabupaten Musirawas Utara, utusan dari Kecamatan Ibu, khususnya SD 1 Sumber Makmur, serta Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Pertama-tama kami kita senantiasa saling bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan SD Negeri 1 Sumber Makmur ini dalam rangka mendengarkan paparan dari Ibu Yunita, calon guru penggerak angkatan 8 di Kabupaten Musirawas Utara. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat darinya. Amin. Allahumma amin. Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru serta Ibu Yunita yang kami hormati, berdirinya kami di sini akan membacakan susunan acara dalam rangka paparan aksi nyata tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah SD Negeri 1 Sumber Makmur dalam sosialisasi guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Musirawas Utara, yang berbicara sebagai sumbernya adalah Ibu Yunita Andari, Selasa 25 Juli 2023 sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kata sambutan dari Kepala SD Negeri 1 Sumber Makmur. Yang ketiga, paparan aksi nyata tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah SD 1 Sumber Makmur. Dan yang keempat, penutup. Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, mari acara ini kita buka dengan melapaskan napas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, acara yang kedua kata sambutan dari Kepala SD Negeri 1 Sumber Makmur kepada Bapak Suryono Penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji dan puji kepada Allah Subhanahu yang mana pada kesempatan kali ini rahmat kasih sayangnya sehingga pada kesempatan ini hari ini kita semua dapat berkumpul yang yaitu bunga untuk angkatan usia 8. Tidak lupa marilah kita sama-sama mengajarkan kepada anak-anak semoga kita semua diberi daya kepada kami. Pada ini yang maju kepada kami ini akan mengajarkan praktek sosialisasi angkatan 8, yaitu dari lulusan dari Kabupaten Musirawas Utara yang ada di wilayah Ibu. Maka dari itu kepada Bapak adalah kita pikir dalam pada ini karena itu merupakan program dari Bapak Kementerian Pendidikan. Kata ini yang saya pada aturannya kita semua dengan sebagai manusia pada dasarnya.
karena kita juga bisa mendidik kepada anak itu untuk membuat anak menjadi tangguh. Maka dari itu dengan adanya guru semua kita bisa menanyakan apa yang akan disampaikan kepada guru penggerak kepada kita semua, karena itu adalah tugas sebagai guru penggerak untuk menciptakan pendidikan kita untuk menjadi yang lebih baik. Soalnya itu dari program dari Bapak Menteri Pendidikan kami dari apa? Kebanyakan sedikit tuntutan dari Bapak Menteri arah misi dan misinya. Kemudian yang ada. Guru tadi penggerak yang dipesan oleh Bapak Menteri memiliki visi dan upaya perubahan pendidikan di daerahnya, yaitu mampu menjalankan komunitas pembelajaran untuk mereka guru sekolah di wilayahnya. Kemudian praktik bagi guru terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, mendorong perkembangan murid di sekolah, mengulang diskusi ini di ruang kolaborasi antara guru dan mampu kepentingan di dalam ruang sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi teknik pembelajaran yang mendorong evolusi pendidikan di sekolah yang menyenangkan. Itu adalah tugas dari guru penggerak. Jadi ya, guru dengan apa yang disampaikan kepada guru penggerak. Jadi ya, kita cuma mendengar yang disampaikan guru penggerak. Nah, nanti yang ini dipaparkan oleh guru penggerak dalam angkatan 8 aksi nyata budaya positif dan penerapan di edukasi ini. Yang pertama materinya yaitu apa itu guru penggerak. Yang kedua, apa saja kegiatan selama menjadi guru penggerak. Yang ketiga, bagaimana sih guru saat menuju hidayah. Itu nanti yang oleh guru penggerak. Nah, nanti habis itu bapak ibu guru tinggal menanyakan apa yang tadi disampaikan guru penggerak kepada guru penggerak. Marilah kita mulai yang disampaikan guru penggerak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan guru yang saya hormati, itu tadi kata sambutan yang disampaikan oleh Kepala SD Negeri 1 Sumber Makmur. Acara selanjutnya pemaparan aksi nyata tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah SD Negeri 1 Sumber Makmur dalam sosialisasi guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Musirawas Utara, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh calon guru penggerak Ibu Yunita Anggraini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan limpahan rahmatnya untuk dapat menghadiri sosialisasi saya, guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Musirawas Utara. Kegiatan pada pagi hari ini, saya di sini ditugaskan oleh fasilitator atau pada modul saya ini untuk mensosialisasikan tentang aksi nyata penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Sumber Makmur. Sebelumnya saya terima kasih sekali dengan Bapak Kepala Sekolah yang sangat mendukung kegiatan saya, yang apa-apa kegiatan saya itu selalu difasilitasi. Saya juga berterima kasih kepada semua rekan sejawat yang pada pagi hari ini menyempatkan
untuk bisa menyimak pemaparan saya yang mungkin nanti akan berimbas ke kalian semua, yang mana pada sekarang ini saat ini angkatan 10 sudah masuk ya di guru penggerak. Semoga pada selesai ini Bapak dan Ibu diharapkan mempunyai semangat untuk bisa mengikuti guru penggerak angkatan 10, karena banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan di guru penggerak. Yang pertama sekali kita mendapatkan ilmu, tentunya tentang ilmu kurikulum merdeka. Sekarang kita sudah beralih dari kurikulum K13 berubah menjadi kurikulum merdeka. Pada pagi hari ini saya akan menerapkan aksi nyata penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Sumber Makmur, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Musirawas Utara. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan tentang guru penggerak. Apa sih itu guru penggerak? Kalau di sini saya bisa menjelaskan guru penggerak ini adalah agen perubahan yang dituntut untuk berubah dari yang sebelumnya belum semangat menjadi lebih semangat. Yang pertama, kami di sini akan memaparkan bagaimana tentang sosialisasi kurikulum merdeka. Kegiatan yang kami lakukan selama menjadi guru penggerak. Yang pertama sekali ini diseminasi budaya positif. Saya ini adalah tugas 1.4.A.9. Aksi nyata perubahan dari yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu, yang sebelumnya belum mengerti menjadi mengerti. Baiklah, kita akan mulai dengan aksi nyata yang pertama untuk memaparkan kegiatan kami pada guru penggerak yang di modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Yunita Anggiani, semuanya sudah kenalkan. Yang di tengah ini adalah Bapak Fasilitator. Beliau adalah orang yang membimbing kami saat pembelajaran melalui mode online. Kalau yang ini Bapak Fitriaka, pengajar praktik saya, yang membimbing saya melihat kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan di sekolah, baik itu kegiatan praktik maupun kegiatan di LMS. Mereka memantau kami secara langsung. Selanjutnya, konsep inti budaya positif. Di kurikulum merdeka ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah, kita akan mempelajari satu persatu dari 8 konsep inti budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, kita sudah mengenal dengan profil pelajar Pancasila? Apa saja 6 elemen dari profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kami belajar di sini, yang paling kami ingat, yang paling kami yakini adalah berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu hanya menuntun, bukan menuntut. Kita sebelumnya ingin anak murid kita itu pintar tanpa kita tahu apa itu keinginan mereka, bakat yang mereka miliki. Nah, di sini kami belajar untuk melihat, mendiagnosis sementara apa sih kebutuhan anak. Nah, kita guru, kita ini diibaratkan seorang petani yang hanya bisa membimbing perkembangan, yang hanya menuntun, bukan menuntut. Selanjutnya, mandiri. Ini ada mandiri. Anak kita bebaskan, tapi tidak sebebas-bebasnya ya Bu. Di sini anak dituntut mandiri itu mengerjakan
apa-apa sendiri, dengan tentunya pantauan dari kita seorang guru yang ini berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini adalah seperti semboyan negara kita, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya elemennya bergotong royong. Bergotong royong di sini sudah pasti kita ketahui bahwa kita sesama manusia harus saling gotong royong. Jadi kita harus menanamkan sejak dini kepada anak-anak bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara berteman tentunya ya. Yang kedua, yang selanjutnya kreatif. Di sini kreatif. Kalau misalnya anak itu sudah mempunyai bakat, kita harus mengasah kreatifan mereka. Selanjutnya bernalar kritis. Anak-anak diminta untuk berpikir lebih kritis lagi karena di sini kita di era globalisasi, anak-anak dituntut untuk dapat memahami ilmu teknologi. Jadi mereka diibaratkan jangan gaptek, harus mengerti tentang teknologi ya. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif di sini. Disiplin itu apa sih? Kira-kira? Disiplin itu adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang tentunya kalau misalnya kita belajar terus menerus sudah pasti kita kan menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan baik itulah yang disebut dengan positif. Di sini kalau kita memiliki disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Misalnya kalau kita disiplin datang tepat waktu, tentunya kita tidak mendapat hukuman. Di peraturan sekolah kita kan ada, kalau kita datang terlambat pasti ada konsekuensi. Selanjutnya, disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Di sini kita dituntut untuk tidak memberikan hukuman. Biasanya kalau anak yang datang terlambat dihukum apa, Bu? Biasanya berdiri di depan kelas. Iya, itu sekarang tidak boleh lagi, supaya kita tidak menekankan kepada anak itu gimana ya. Kalau ada begini, ada perkataan peraturan dibuat untuk dilanggar. Sebenarnya itu salah. Kalau mereka memahami itu peraturan, mereka tidak meyakini dalam hati. Coba kalau mereka meyakini, oh kalau saya datang terlambat nanti saya dapat hukuman. Jadi bisa biasakan anak itu yakin dulu dalam dirinya sendiri. Kalau mereka sudah yakin, insya Allah mereka tidak akan terlambat lagi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kalau kita mengajar yang baik, tentu anak kita pasti lebih baik. Kalau guru itu kan dituduh dan ditiru. Jadi apa saja yang tindakan yang dilakukan oleh bapak ibu guru, kita seorang pendidik pasti dicontoh oleh anak muridnya ya. Benar nggak, Bu? Iya. Selanjutnya nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini di sekolah kita kan tidak membeda-bedakan. Ada yang orang Solo, ada yang orang Jawa, semuanya kita sama ratakan. Apalagi tentang agama. Kalau agama di sini kan biarpun kita mayoritas orang Islam, tapi kita menerima, bertoleransi tinggi ya. Nah itu kita juga harus tanamkan kepada peserta didik. Selanjutnya, contoh nilai kebajikan institusi organisasi profil pelajar Pancasila. Di sini di profil pelajar Pancasila kita yang pertama sekali beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Keterampilan hidup dapat dipercaya. Kalau misalnya kita bisa memiliki nilai kebajikan, tentunya kita akan diterima di masyarakat. Yang pertama sekali dapat dipercaya. Tentunya kalau dapat dipercaya, lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Usahakan
kita itu memberikan apa yang terbaik dalam diri kita. Nanti dulu mikirin mau mereka yang balas. Ingat kata orang, tapi Allah juga sudah berjanji, kebaikan sekecil apapun pasti akan dibalas dengan kebaikan. Iya. Sejatinya kita menolong orang lain adalah menolong diri kita sendiri. Oke, terima kasih Bu Yanti. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Apa sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Apa kira-kira kebutuhan kita? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contohnya misalnya, kita pengen mengejar cita-cita, tentunya kita akan melakukan proses dengan baik. Kita belajar, kita memberikan apa-apa yang positif dari kita. Lima kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Apa sih yang buat kita bertahan hidup? Makan, benar sekali. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau kita sudah mempunyai ini, kita sudah tenang. Inilah, kalau kita mau mencari makan, tentunya kita berproses kan? Iya. Apa makanan datang langsung? Tidak. Iya, kita berproses dengan pekerjaan supaya bisa menghasilkan makanan. Ada yang bekerja terlebih dahulu kan. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia pasti memiliki rasa kasih dan sayang. Butuh nggak Bu rasa cinta dan kasih? Butuh banget. Iya. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kalau yang ini sudah ada dalam diri kita, insya Allah sosialisasi kita, sosial kita akan berjalan dengan baik. Penguasaan ini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan diterima. Di sini, kalau kita punya prestasi, tentunya kita akan bangga dengan prestasi kita ya. Keinginan untuk dianggap, kalau kita ngomong nggak didengar, kira-kira nggak Bu? Enggak, benar sekali. Jadi, penguasaan ini juga penting dalam kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk dianggap. Aku ini ada loh, aku ini ada, dan aku bisa. Itu yang menjadi kebutuhan dasar. Yang selanjutnya, kebebasan. Kebebasan di sini ada anak yang nggak mau dituntut ya Bu ya. Kalau misalnya dituntut, dia memberontak. Nah, di sini kita mengajarkan untuk anak mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Di sini kita memiliki pilihan. Tentunya ada yang baik dan ada yang buruk. Dari setiap pilihan itu pasti mempunyai konsekuensi. Nah, kita harus menanamkan di sini mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau kita mampu mengendalikan ke arah yang positif, tentunya kebaikan-kebaikan akan muncul. Baik. Kesenangan, setiap orang pasti punya kesenangan. Ada yang nggak butuh kesenangan? Butuh semua, iya. Yang kesenangan di sini contohnya adalah bermain, humor. Kata orang itu tertawa bisa buat awet muda, benar sekali. Antusiasme, tertawa. Itulah yang menjadi 5 kebutuhan dasar dari manusia. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi yang menjadi kita untuk bergerak itu ada contohnya Bu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya tadi, anak-anak takut dihukum, jadi datanya pasti lebih awal. Sama juga misalnya kita, kalau misalnya kita tidak melaksanakan tugas, pasti kita ditegur oleh kepala sekolah kan? Iya. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini ada, mungkin kalau misalnya pengalaman saya sendiri, alhamdulillah, kalau misalnya saya bekerja keras, tekun dalam menggali potensi yang ada pada diri saya berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada sekolah saya, khususnya kepada keluarga saya.
ini dia bonusnya adalah saya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas Utara sebagai guru berprestasi peringkat kedua se-kabupaten ya Bu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Kalau kita punya apa yang ada dalam diri kita, tidak ada salahnya kita berbagi kepada orang lain. Ya, bukankah manusia yang paling bermanfaat adalah yang bermanfaat bagi orang lain? Iya. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Seorang guru harus paham dengan 5 posisi ini. Posisi ini, mohon maaf. Biasanya ibu guru itu pasti memegang posisi yang mana? Kira-kira? Yang sering kita lakukan dalam kelas itu pemantau. Iya. Yang kita lihat kita sebagai seorang pemantau. Padahal di sini harus ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Kita menjadi penghukum, namun sebelum menghukum kita harus mengerti terlebih dahulu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini diibaratkan misalnya kita mendidik anak tapi mereka masih dablek, kalau bahasa kita ya, dablek. Kita pakai bahasa apa nggak sayang sih nak sama ibu sudah ngajar capek-capek, kamunya nggak ngerti-ngerti. Itu diibaratkan seperti itu ya. Yang ketiga, menjadi teman. Kalau kita sudah menjadi teman kepada anak, ada kan pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya, jadi kita harus mempunyai kedekatan intra kepada anak supaya anak itu bisa mengeksplor apa yang mereka inginkan. Yang keempat, memantau tadi. Kita melihat apa saja kegiatan anak-anak, apa saja bakat yang mereka miliki, dan kemampuan apa yang mereka bisa. Yang selanjutnya, manajer. Manajer di sini kita bisa memantau anak-anak. Kita bisa bertindak seperti memberikan perintah, kita bisa memberikan arahan. Itulah yang ada pada posisi kontrol. Hukuman itu sebenarnya bagaimana ya? Kalau bisa dihindari. Yang sifatnya hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Misalnya tiba-tiba mereka berbuat salah, langsung kita sudah kamu berdiri aja langsung di depan kelas. Nah, itu harus dihindari. Kalau bisa. Yang selanjutnya bersifat satu arah berupa hukuman fisik. Nah, di sini hukuman fisik itu kalau bisa yaitu tadi jangan sampai dilakukan. Yang kedua, konsekuensi. Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, konsekuensi di sini kita harus lakukan oleh murid. Kita harus melakukannya, misalnya jika kalian tidak buat PR maka kalian ditambah PR. Itu hukuman yang sedikit mendidik, iya kan? Iya. Mereka mungkin agak agak capek, tapi sifatnya kan mendidik. Selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitori terus apa yang kegiatan mereka. Mereka kan butuh kebebasan yang tadi kan. Selanjutnya, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini, jika anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh mengejas bahwa mereka salah. Di sini kita harus bisa meredakan emosi mereka. Kita bisa dalam posisi kontrol kita yang manajemen tadi. Manajemen kita bisa mengarahkan anak-anak bahwa setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Dan setiap manusia juga pasti mempunyai alasan untuk melakukan atau merubah kesalahan tersebut menjadi yang lebih baik. Mengerjakan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita di sini mengajarkan kalau misalnya dia berbuat salah, maka dia akan mendapat konsekuensi. Nah, di situ bisa mereka, kalau supaya mereka nggak begini, mereka harus begini, kayak gitu mereka harus dilatih ya Bu ya. Keyakinan kelas. Bapak dan Ibu ada peraturan kelas nggak? Nah, kita semua kan sudah punya peraturan kelas. Namun di sini di kurikulum Merdeka tidak lagi dipakai
lebih positif lagi, bahasanya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan di sini itu tadi peraturan dibuat untuk dilanggar. Jadi mereka itu tidak semata-mata bukan meyakini, hanya tertekan dengan peraturan. Coba kalau misalnya dibuat contoh, kalau pengendara tidak pakai helm, kalau ada apa-apa bahaya enggak? Bahaya kan? Nah itu. Jadi kalau misalnya mereka meyakini bahwa peraturan itu, keyakinan mereka bahwa keselamatan itu yang lebih penting, bahwa mereka akan menaati peraturan tersebut. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini yang pertama sekali kita harus bersifat abstrak. Kita bertanya kepada anak-anak apa sih yang boleh dan tidak boleh di dalam kelas. Bukan kita, nggak boleh buang sampah sembarangan. Itu memang kita, tapi harus disepakati oleh anak murid. Kira-kira kita mencontohkan, baik nggak kalau buang sampah dalam kelas? Kalau misalnya posisi lagi belajar ribut, boleh apa enggak? Nah itu kita sepakati dengan anak-anak murid kita. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya, kalau kita datang terlambat itu tidak boleh datang terlambat. Sekarang kita ubah menjadi disiplin waktu. Bahasanya lebih bagus, lebih positif. Sedikit saja peraturan yang penting mudah diingat oleh anak-anak. Yang pertama misalnya itu tadi, yang paling disiplin waktu itu yang paling utama. Karena kalau misalnya kita sudah disiplin dengan waktu, insya Allah kita bisa menghargai kegiatan yang lain sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kalau kita pengen anak kita seperti ini, tentunya sarana dan prasarana harus juga memadai ya. Semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang tadi, kalau misalnya anak di dalam kelas nggak boleh makan, guru juga nggak boleh, karena sudah kesepakatan dari keyakinan kelas tadi. Kita sudah menyepakati. Kalau misalnya kita ngomong sama murid, nggak boleh datang terlambat, tentunya guru juga. Iya. Kalau misalnya anak-anak nggak pakai atribut lengkap, nggak pakaian seragam, kita juga harus mencontohkan pakaian seragam. Iya. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah yang ini yang paling penting Bapak Ibu. Kalau kita mendapatkan anak-anak yang bermasalah, yang pertama sekali kita tidak boleh menghukum. Di sinilah peranan kita sebagai manajemen harus dipegang. Karena apa? Menstabilkan identitas di sini membuat anak tidak merasa bersalah. Apa yang dia kerjakan itu akan mereka tanggung jawabi. Selanjutnya adalah validasi data yang salah. Setiap mereka mempunyai kesalahan, tentu ada penyebabnya. Contohnya anak berkelahi, nggak mungkin kan kalau langsung berkelahi, pasti ada akar masalahnya. Nah ini tugas kita untuk memvalidasi yang salah. Mana yang salah, mana penyebabnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita menanyakan apa saja yang dilakukan sebelum terjadinya perkelahian, kita akan menanyakan apakah mereka akan berubah, mulainya dari mana, sejak kapan. Nah itu akan kita tanyakan kepada anak-anak tersebut. Kemarin saya sudah mempraktekkan penerapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama adalah anak datang terlambat. Anak datang terlambat di sini tugas saya adalah menanyakan alasan mereka datang terlambat, kenapa? Ya. Lalu yang ini murid yang lupa mengerjakan PR. Murid yang lupa mengerjakan PR, pasti mereka punya alasan. Apakah mereka kebanyakan main? Apakah mereka lupa? Kita tidak boleh langsung menghukum di sini. Tugas kita apa tadi? Menstabilkan identitas. Dengan yang pertama sekali kalimatnya adalah setiap manusia pasti mempunyai kesalahan dan pasti kita berusaha untuk memperbaiki. Itu dia yang paling ditekankan di sini di kegiatan kami, di kegiatan guru penggerak angkatan 8. Demikianlah paparan saya di sini. Semoga apa-apa yang ingin saya sampaikan ini dapat diterima oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab tentang guru penggerak angkatan 8. Yang berminat untuk mendaftar boleh tanya-tanya
ke saya tentang bagaimana cara mengisi esai, bagaimana langkah-langkahnya, trik-trik dan tips-tips supaya lulus menjadi guru penggerak. Silakan. Ya Bapak Ibu, yang saya hormati itu tadi paparan dari narasumber Ibu Yunita, calon guru penggerak angkatan 8. Apabila Bapak Ibu ingin bertanya, kami persilakan untuk sesi pertama, mungkin 1 atau 2 guru. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ibu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya mau bertanya bagaimana cara atau tips supaya bisa terjadi guru penggerak. Dan saya ingin bertanya apakah motivasi Ibu Yunita ini bisa menjadi guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya 1 pertanyaan Bu. Ada lagi guru yang mau bertanya? Kalau tidak ada, langsung saja ya. Ya silakan Ibu Yunita. Baiklah, terima kasih Ibu Farida Yuliana. Pertanyaannya bagus. Apa sih trik-triknya untuk dapat lulus menjadi guru penggerak? Yang pertama sangat mudah. Kuncinya jujur. Jujur. Setiap orang pasti mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Di situ kan ada esai pertanyaan tentang apa yang Anda apa yang Anda alami di lingkungan kerja. Di lingkungan kerja ada yang mengalami misalnya tidak enak dengan rekan sejawat atau masalah saat mengajar. Apa saja sih keluhan-keluhan? Silakan. Boleh, pengalaman itu tidak pasti sama. Ya mungkin ada yang sama, namun banyak juga yang enggak. Kalau saya kemarin jujur-jujur saja Bapak Ibu, saya mengisi apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, curhat. Kalau bahasa kerennya tuh curhat dengan bapak-bapak yang mencari keluhan-keluhan saya. Di situ juga saya termotivasi sih. Di sini kan saya menjadi guru penggerak kemarin lulus angkatan 6. Motivasi saya adalah untuk menjadi yang lebih baik. Yang lebih baik di sini tentunya yang pertama sekali mendapatkan ilmu. Yang kedua, motivasi saya mendapatkan relasi teman yang banyak. Jadi kalau misalnya kita banyak teman, tentunya banyak juga hal-hal positif. Saya di sini mungkin tidak ada apa-apanya dibanding dengan teman-teman saya yang lain. Enak loh, jadi guru penggerak itu kita mendapatkan rekan-rekan yang hebat. Banyak di anggota kami, bahkan ada yang menjadi ketua IGI, narasumber sekabupaten, dan juga orang-orang yang bisa membuat merangkai RPP di kelas kementerian kita. Nah, jadi saya itu berbagi pengalaman lah, menceritakan dengan orang-orang hebat di sana bahwa kegiatan kita tuh nggak melulu datang ngajar terus gajian, tuh enggak. Ada kegiatan positif. Kita bisa bertukar pikiran, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan apa saja. Tentunya dengan masing-masing lah. Mungkin ada yang kepingin menjadi guru berprestasi, ada juga untuk mendapatkan pengalaman yang lebih yang pastinya. Dan tipsnya yang paling penting adalah jujur. Ceritakanlah apa yang mereka minta, apa yang mereka tanya. Gak usah ditutup-tutupin. Misalnya Bapak Ibu di sekolah ada hambatan seperti ini. Karena di situ poinnya adalah, kalau nggak salah pertanyaannya, bagaimana cara Anda menanggapi orang yang tidak suka dengan Anda. Itu ada, bagaimana cara mengatasi masalahnya. Ada di situ kan, di esai, kalau nggak salah ya Pak Yayat ya. Nah, kalau di situ bagaimana kita menanggapi masalah yang kita hadapi. Tentunya yang pertama sekali langkahnya kita menyelesaikan dengan kepala dingin, berdiskusi, yang pasti bermusyawarah. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Itu Ibu Farida dari saya jawabannya.
Ada lagi? Kalau misalnya ada yang kesulitan, boleh nanti kita bagi-bagilah kisi-kisinya supaya lolos guru penggerak angkatan 10. Ada lagi? Cukup. Enak loh bapak-bapak ibu-ibu kalau jadi guru penggerak. Iya, boleh, monggo. Setelah Anda lulus di CIP Angkatan 8 ini, apa yang akan Anda lakukan untuk sekolah ini? Bagus sekali Bu Farida. Itulah yang ditanyakan oleh banyak rekan saya, calon guru penggerak. Kalau sudah lulus guru penggerak, apa sih kami ini? Mau jadi apa? Mau kemana? Semoga saja Pak Menterinya lanjut. Jadi programnya terus. Kalau Pak Menterinya ganti, wallahu a'lam, kami tidak mengerti ya. Itu rahasia Allah. Kalau kami di sini, tugas kami adalah menjadi agen perubahan. Kami di sini dituntut untuk belajar, mengimbaskan kepada sekolah-sekolah. Contohnya seperti ini. Pada sesi ini saya bersosialisasi tentang calon guru penggerak angkatan 8. Kegiatan-kegiatan saya di sini kan akan saya paparkan. Nah, tentunya di sini saya akan merubah kelas saya. Yang dulu, yang zaman dahulu, kalau misalnya ngajar metode guru-guru senior hanya ceramah, ya toh? Kalau bisa, di sini kami dituntut untuk menggunakan IT karena saat ini kita sudah jadi abad 21, globalisasi. Iptek di sini harus dimunculkan. Kita tuh nggak melulu pakai kertas, di sini ngisi buku, enggak. Sekarang sudah ada program Quizzes. Ada aplikasi yang bisa ulangan sambil bermain di situ di Quizzes, atau kalau di SMA sering dikenal dengan aplikasi yang pakai Google Form ya. Nah, kalau kita di sini anak-anak lebih enak pakai Quizzes Bu. Quizzes itu banyak gambar-gambarnya, jadi anak-anak bisa belajar sambil bermain. Tentunya dengan, kalau anak di kelas rendah itu pasti dengan apa ya namanya tuh, gambar-gambar. Tadi Bapak juga nanyakan, saya ini guru SD atau guru TK. Nah sebenarnya kalau di kelas rendah itu harus memaparkan gambar-gambar supaya mereka dapat berpikir kritis. Kalau kita bertanya gambar apakah yang ada di sini, nah mereka berpikir, ada yang bilang gambar ini, gambar itu. Tentunya dengan pemahaman yang berbeda-beda. Kalau saya harap, keinginan saya bisa menjadi agen perubahan, bisa membimbing rekan-rekan sejawat menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya sudah baik, tapi apa salahnya jika ditambah menjadi lebih baik lagi. Itu Ibu Farida. Terima kasih. Mungkin dari saya Bu, Bu Yunita, sebelumnya saya juga pernah mendaftar calon guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah di bagian 1 itu berhasil kemarin. Kemudian di tahap kedua itu ada praktek mengajar dan wawancara. Nah setelah tahap pertama berhasil, tahap kedua itu ada proses dari praktek mengajar sampai ke wawancara, itu kalau tidak salah ada 3 bulan Bu. Nah setelah proses praktek mengajar itu saya selalu komunikasi dengan pendamping gitu, yang pengawas ketika kita mau tes. Nah yang setelah praktek wawancara mengajar itu katanya tidak masalah, tapi ketika wawancara itu yang disampaikan kepada saya itu katanya masalah sinyal, padahal posisi saya waktu itu di Lahat. Dan ketika wawancara juga itu sampai si pewawancaranya bilang, kok Bapak kayaknya sudah terbiasa sekali berhadapan dengan orang, berbicara dengan orang. Nah, dan juga ketika tes wawancara juga saya sama seperti kata Ibu Yunita kemarin, apa yang saya bikin di esai itu saya kopikan. Nah, itulah yang namanya wawancara, tidak tahu kita apa spesifiknya. Apa yang mereka tanya itu saya paparkan dan saya
saya beri bukti bahwa kegiatan keagamaan di SD kita itu sudah berjalan disertai dengan bukti. Nah, setelah pengumuman saya dinyatakan tidak berhasil, tapi di WA diharapkan ke depannya untuk ikut PP. Saya jawab, saya guru penggerak gagal, kenapa diarahkan ke PP? Saya sampai bilang begitu sama orang yang di kementerian karena dia WA. Katanya program yang Pak bikin itu tidak spesifik ke murid, lebih kepada umum. Karena saya akui juga, karena yang saya paparkan itu lebih kepada program saya. Lebih kepada program saya, bukan kepada murid di kelas. Padahal katanya guru penggerak itu membina murid. Yang saya paparkan malahan kepada umum. Saya katakan saya sering ceramah di situ, saya juga katakan di situ saya juga bilang di situ ada sekolah-sekolah yang mengikuti program yang kami cetuskan. Saya bilang juga saya menjadi salah satu tim yang merumuskan BTQ. Bu, mana Bu Latifah? Saya ketika wawancara berikan SK-nya, lah ternyata yang diarahkan ke sana. Tapi saya bilang begini, kalau saya ingin ikut PP, tapi prosesnya dari awal saya pikir-pikir, sampai-sampai ada PP yang dari Musirawas, Pak Susanto itu WA saya, gimana Pak Yayat sampai saat ini namamu belum nongol katanya. Karena saya terus terang, saya kecewa semacam itu. Ini bagaimana Bu kondisi semacam ini? Terima kasih sekali. Kalau saya kan sudah satu sekolah kepada Pak Yayat ya, jadi saya paham sekali dengan keadaan Pak Yayat. Pak Yayat, di sini ada dua, calon guru penggerak dan calon pengajar praktik. Betul sekali kalau Anda tidak lulus di guru penggerak. Karena apa? Tugas guru adalah berpusat pada murid, mendidik murid. Kalau Pak Yayat adalah membuat program yang dilakukan oleh bukan ke murid fokusnya, ke sekolah. Misalnya contohnya SK-nya tadi jadi salah satu perumus kurikulum BTQ yang dimana ke kabupaten kita itu bertujuan untuk yang Muratara Berhidayah ya. Nah di situ benar sekali kalau saya mau nyarankan Pak Yayat itu pengajar praktik karena enggak, kalau begini Pak Yayat, kalau Pak Yayat itu kebanyakan karisma Pak Yayat itu di pengajar praktik, membimbing guru, bukan menjadi guru. Kalau dari pandangan saya itu ya. Terus juga kalau misalnya di sini guru penggerak di sini kegiatannya itu tentunya berpusat pada murid. Karena apa? Profil pelajar Pancasila itu tuh semuanya menghamba pada murid. Itu dia. Yang kemarin saya katakan, kata fasilitator saya, setujukah Anda dengan kalimat menghamba? Saya katakan tidak. Karena menghamba itu terlalu dekat dengan Allah, sedangkan kita hamba ini hanya menghamba kepada Allah. Kalau saya memilih jangan menghamba kepada murid, kalau berpusat pada murid saya setuju, tapi kalau menghamba kurang setuju, bukan tidak setuju. Karena kita kan hanya mempunyai satu Tuhan. Nah di sini Pak Yayat mungkin kedepannya kalau misalnya mau ngisi esai kan di situ ditanyakan apa peran Anda sebagai guru. Guru itu kalau untuk kurikulum, menyusun kurikulum itu imbasnya bukan ke guru Bapak. Itu imbasnya ke sekolah-sekolah atau ke instansi lebih tepatnya. Kalau misalnya seperti saya, tugas saya sebagai guru mendidik anak untuk menjadi yang lebih baik. Contohnya misal saya diperintah oleh kepala sekolah mendidik anak lomba O2SN. Nah itu boleh dimasukkan Pak Yayat. Misalnya Pak Yayat tadi kan BTQ merumuskan itu. Pak Yayat boleh masukkan saya membimbing anak itu untuk dapat jadi juara. Boleh juga dimasukkan seperti itu. Memang yang pertama intinya adalah calon guru penggerak itu adalah kegiatannya berpusat pada murid. Betul sekali yang dikatakan oleh
rombongan Kemendikbud itu Pak Yayat. Tapi jangan berkecil hati Pak Yayat, karena Pak Yayat sudah memberikan sumbangsi yang besar kepada SD 1 Sumber Makmur kan. Jadi mungkin kedepannya Pak Yayat bisa daftar CPP Pak Yayat. Hari ini terakhir nggak apa-apa, dimasukkan esai Pak Yayat itu kembali ke PP itu, insya Allah mungkin diperhatikan. Itu dia Pak Yayat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yunita. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu Guru. Jadi sepertinya Pak Yudi SIM PKB-nya sudah ada belum? SIM PKB sudah. Masa kerja beliau dari 2015 nih. Terdata dari berapa? Oh iya. Ibu Normala? Oh, PPG. Nih, Bu Yanti. Gimana Bu Yanti? Oh, belum coba. Coba ada apa-apa. Ini penutupannya tanggal 14 kalau nggak salah. Bu ya, tanggal 4 Agustus ya, 4 Agustus. Ibu Mira bagaimana? Bu Mira kemarin saya dengar Bu Mira sudah buka, tapi di bawah tanggal 17 ya. Kalau di bawah tanggal 17 itu kalau nggak salah itu untuk BPU ya. Tanggal 17 ke atas? Kemarin baru buka lain. Iya, sudah 2 ya. Pertama di bawah tanggal 17 langsung semacam itu, hanya untuk PP kemarin itu ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau tidak ada, mungkin pertemuannya sampai di sini, Bu Yunita. Oke. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itu tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Yunita, calon guru madrasah angkatan 8 Kabupaten Musirawas Utara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penutup. Baiklah, untuk menutup acara kita pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata saya yang kurang pantas, saya mohon maaf. Para Bapak Ibu, terkhusus kepada Ibu Yunita, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.